UVA dan UVB. Kalau setiap hari jemur, apa masih perlu pakai lampu UVA dan UVB atau salah satunya? Howdy folks, I'm Vincent from Genco and I'm welcome you to our channel. Cara mengobati sifilis di BD. Sifilis itu pernah gue bilang waktu itu waktu itu masih ada waktu ada Alif ya, BD bisa kena sifilis. Ya, penyebabnya itu banyak. Ini memang apa namanya, dibilang harus ini pertanyaan bagus, cuman kalau misalnya dibilang cara ngobatinnya, gue lebih mau ini pertanyaan bukan di skip, tapi gue bikin aja deh itunya, videonya deh yang mendetil, gue keterangin yang mendetil kenapanya, sebabnya bagaimana, karena sebab BD bisa kena sifilis itu banyak faktornya, dari imun, dari environmentnya, dari apa namanya, dari pasangannya juga sama, terus dari apa lagi, di kesehatannya, imun pasti. Nanti gue bahas itu gue bikin video yang lebih mendetail soal itu aja deh. Kalau misalkan gue bahas di sini panjang banget gitu, ntar gue bikin, sabar aja, tunggu. Dah, apalagi? Kalau BD susah makan sayur, lebih suka jangkrik sama ulet, apakah aman untuk BD? Sebenarnya gue minum dulu. Aus bos. Gini, BD jarang makan sayur, sukanya makan insek terus gitu, maksudnya ya, makan serangga terus. Aman atau nggak buat BD? Masih bisa dibilang aman kok, masih bisa dibilang aman. Gini, gue kasih tahu kenapa gue bilang aman. Karena lu bisa pakai, barusan geledek, gue kaget. sorry folks, barusan geledek gede banget, gue kaget. Nah, balik lagi. Kalau soal apa namanya, lu kaget ya? Enggak, hebat lu. Kalau soal nggak mau makan sayur atau apa namanya, atau cuman mau makan insek doang, bahaya atau enggak? Oke lah, gue bilang sih masih aman. Kenapa? Karena kalau sayur itu kan bisa jadi gatlot. Nah, lu akalin deh. Kalian akalin sayur apa nih yang untuk jadi gatlot ya. Misalkan lu mau kasih BD lu susah makan trokata, nggak mau makan caisim, nggak mau makan pokcoy, atau ya itulah sayur itulah, ya lu kasih ke gatlot BD lu, ke insek lu. Insek makan sayurnya, habis itu tuh insek dimakan sama BD. Fix, problem solve. Cuman memang lebih bagus dia makan sayur seimbang. Tapi balik lagi, ini hewan sudah di captivity, kadang memang suka lebih manja, nggak seperti di alamnya, jiwa survival tinggi atau bagaimana, insting lebih tinggi. Ini hewan sudah di captivity, jadi ya seperti itulah kemanjaan BD itu. Nih ngomong hujan tapi panas sih. Terus ada lagi, itu jawaban dari gue gitu sih. Apakah BD itu hewan yang rentan sekali kena penyakit? BD yang rentan sekali kena penyakit, iya. Sebenarnya gini, kalau misalnya dibilang rentan sekali kena penyakit, kalau lu bilang rentan, orang-orang bilang banyak rentan, tapi gini loh, gua kasih tahu. Piara BD itu, lu merawat BD, lu berteman berkawan dengan Bearded Dragon, itu sama aja lu apa yang lu lakuin itu susah untuk ditolerkan. Kesalahan yang lu lakuin itu susah untuk ditolerkan. Lu kasih banyak D3 sekarang, contoh. Lu kasih banyak D3, kelewatan lu kasih D3 kebanyakan. Terus oke, BD lu fine-fine aja kok.
di hari kedepannya itu tiba-tiba kok penyakit ada. Sebenarnya piara Bearded Dragon itu kesalahan pada saat lu piara Bearded Dragon itu sama dia itu dipupuk, penyakitnya dipupuk seperti mupuk penyakit kalau lu salah. Jadi dan bisa ditanggulangin, bisa kalau lu tahu caranya. Kalau kalian tahu caranya bisa ditanggulangin. Masalahnya begini, orang bilang BD hewan misterius, hari ini sehat, besok tiba-tiba kok bisa taruh kata serak atau taruh kata kok bisa pilek, pneumonia. Ya lu rawat dari awal itunya bagaimana? Kalau misalnya lu rawat dari awalnya bener sesuai aturan, sesuai ya, makanya gue bilang lu harus tahu karakternya dia dulu, lu harus tahu habitatnya dia dulu. Dia itu makannya apa ya? Dia itu ini apa namanya lebih condongnya itu hidupnya seperti apa ya? Kalau lu udah tahu karakternya, habitatnya, habis gitu, lu tahu environment serta ya dibilang keseluruhannya lu tahu, lu akan jalanin step itu tuh dengan bener, minimalnya mengurangi kesalahan. Namanya manusia memang ada salahnya, tapi kita harus bisa mengurangi lah, apa ya, kalau dibilang meminimalisir kesalahan. Karena kalau dibilang misterius enggak, tapi kalau kalian udah membuat kesalahan yang berturut-turut dari awal, nanti kesalahan itu akan terbuktinya di akhir. Ya bukannya gua nakut-nakutin atau bukannya gua bilang wah susah begini gini, enggak, asal kalian tuh step by stepnya. Makanya hidup rentan umur Bearded Dragon kalian pun panjang dan sehat. Rentan kena penyakit atau enggak? Ya rentan. Karena kenapa? Ini di Indonesia khususnya itu tropis, sedangkan BD itu mesti hidup di gurun yang begini. Ya makanya kalian mesti atur bagaimana environment Bearded Dragon kalian itu seperti menyerupai environment aslinya dia. Itu mungkin itu sih apa namanya, mungkin kalau ada yang nggak jelas tolong ada yang nggak jelas bisa ditanya ulang. Terus kalau apa namanya, kalau ada revisi silakan atau ada masukan silakan. Apakah BD umur 1 tahun plus boleh makan pinkis? Pinkis kalau tahu kan tikus yang anak tikus putih atau enggak ya, anak tikus putih atau anak hamster. Tikus putih sih yang masih merah boleh, tapi sekarang begini, size-nya dia kan udah dimasuk ke bentar lagi kan adult atau enggak, udah adult kan 1 tahun itu kan udah boleh. Tapi size BD lu gede apa kecil? Kadang ada nih, gua ngomong aja, ada BD yang stunting loh, dia umurnya tua tapi size-nya kecil, itu banyak. Nah kalau misalnya lu kasih pinkis umur 1 tahun boleh, cuman jangan keseringan. Dibilang bisa obesitas, ya sama. Apa sebenarnya pinkis itu makanan utamanya? Kadang dapat pinkis, kadang dia dapat small mammals kok di habitat alamnya, kok dia dapat small mammals. Tapi kan nggak setiap kali dapat. Sedangkan kalau kita dikasihin terus. Kalau misalnya kita manjain gitu kan, boleh dikasih pinkis asal nggak kebanyakan. Karena kenapa? Imbasnya bisa ke obesitas itu. Terus bisa, dan pinkis kandungan airnya juga lumayan banyak ya lemaknya. Kalau misalnya kebanyakan kasih pinkis bisa mencret, cuman bukan karena pencernaan tapi karena kandungan air. Tapi nggak mencret seperti mencret karena pencernaan ya. Kecuali memang apa BD kalian sakit, bisa seperti itu. Ada lagi? Udah cukup gitu aja ya sudah. Kalau begitu ada pertanyaan lagi atau mau ada kirim ya, kita saling mengkoreksi lah. Gue juga butuh dikoreksi. Silakan tulis di kolom komentar. Dan juga gue juga suka bilang kita ada Instagram, bis gitu kita ada TikTok juga. Dan silakan kalau mau berdiskusi
kalau bisa di Instagram, bisa di apa namanya di YouTube juga bisa. Gitu aja ya kalau gue bilang. Oke, kita udahin diskusinya. Adios.